Yusuf Hamka. Yusuf Hamka dikenal sebagai pengusaha Tionghoa yang sukses. Beliau adalah pemilik saham terbesar dari PT Marga Nusapala Persada Tbk yang bergerak di bidang jalan tol. Namun siapa sangka, Yusuf Hamka lahir dari keluarga yang sederhana. Nama aslinya adalah Alun Joseph. Masa kecil ia habiskan di Jakarta bersama keluarga di Pasar Baru, tepatnya Krekot Bunder, Jakarta Pusat. Beliau asli dari Samarinda, Kalimantan Timur. Di Jakarta, Masjid Istiqlal menjadi tempatnya bermain. Itu karena Alun sering menjajakan es mambo dan kacang di Masjid Istiqlal. Keinginannya untuk berjualan itu, dilatar belakangi keinginan Alun untuk mendapatkan tambahan uang jajan. Ayah Alun yang seorang dosen, mengajarkannya hidup sederhana. Waktu itu, ayahnya memberi uang jajan yang pas-pasan, sementara Alun ingin mendapatkan uang saku lebih, untuk membeli keperluannya. Dan kebetulan, ada ibu dari salah seorang temannya, menawarkan untuk menjajakan dagangannya berupa es mambo dan kacang. Alun menerima tawaran itu, untuk menambah uang jajan sehari-hari. Alun sering menjajakan dagangannya di sekitar Masjid Istiqlal. Ketika menjajakan barang dagangannya, banyak orang memberinya sedekah, dengan cara melebihkan pembayaran, dan tidak meminta uang kembalian. Masa kecil Yusuf Hamka, alias Alun, sangat menyenangkan. Ia banyak berteman dengan warga lokal, yang mayoritas beragama Islam. Ia pun mengaku bahwa dirinya memang besar di jalanan. Ada peristiwa penting yang sangat ia kenang sepanjang masa, yaitu ketika ia bersama teman-temannya mandi di pinggir kali, di sekitar Masjid Istiqlal. Ia dan teman-temannya menyewa pelampung dari ban bekas. Terjadilah rebutan pelampung ban tersebut di antara mereka. Merasa kesal, karena Alun mendapatkan pelampung, salah seorang temannya mendorongnya ke tengah sungai. Alun yang tidak bisa berenang itu, berteriak-teriak minta tolong. Alun yang masih di atas pelampung itu, terseret ke tengah sungai, dan semakin mendekati ke pintu air, yang akan membawanya ke Sungai Ciliwung. Tiba-tiba, ada seseorang yang melompat dari atas jembatan, dan menolongnya. Alun yang merasa ditolong, kemudian berniat menyerahkan semua dagangannya, kepada pria yang menolong itu. Namun, orang itu tidak mau menerimanya. Pria yang bekerja sebagai tukang semir sepatu itu, sampai saat ini masih beliau cari-cari, karena beliau berhutang nyawa kepadanya. Dari pergaulannya dengan teman muslim, dan seringnya melihat kegiatan ibadah di Masjid Istiqlal, ia mulai tertarik untuk mengetahui ajaran Islam lebih dalam. Alun Joseph yang asli Samarinda, pada suatu ketika, pulang ke kampung halamannya, di Samarinda. Pada waktu itu, teman-temannya yang mayoritas muslim, mengajaknya masuk Islam. Namun Alun menolak, karena ia belum dihitan. Ia takut dihitan, karena dalam benaknya, akan dihitan menggunakan bambu. Teman-temannya menyarankan, Alun pergi ke dokter untuk dihitan. Akhirnya, ia dengan diantar teman-temannya, pergi ke dokter untuk dihitan. Setelah dihitan, di rumah, Alun mengenakan sarung selama beberapa hari. Jalannya pun terlihat tidak seperti biasanya. Kakaknya curiga dengan tingkah adiknya tersebut, dan mengira ia terkena penyakit kotor. Sang kakak melaporkan hal itu kepada ibunya. Mendengar pengaduan kakaknya, ibunda Alun, dengan nada marah, bertanya kepada Alun, mengenai kondisi jalannya yang tidak normal tersebut, dan menuduh bahwa Alun terkena penyakit kotor. Akhirnya, Alun berterus terang kepada ibunya, bahwa ia baru saja dihitan karena mau masuk Islam. Awalnya, Alun menyangka bahwa ia akan dimarahi oleh ibunya, atas niat dan keinginannya untuk masuk Islam tersebut. Namun, ternyata ibunya tidak memarahinya, bahkan memberi support kepada Alun untuk masuk Islam. Singkat cerita, akhirnya Alun balik ke Jakarta. Di Jakarta, ia ditanya oleh ayahnya, yang sudah diberitahu oleh ibunya, tentang niatnya masuk Islam. Ayahnya, meskipun beragama Protestan, ternyata tidak menghalangi niat Alun untuk menjadi mualaf. Meskipun memiliki niat yang besar untuk masuk Islam, ia belum tahu bagaimana caranya untuk masuk Islam, dan kepada siapa dia harus mengutarakan maksudnya itu. Sampai pada suatu hari, ia membaca sebuah majalah Tempo, di mana di sana diberitakan ada seorang pengusaha yang juga berasal dari Samarinda, masuk Islam di Masjid Al-Azhar. Akhirnya, Alun pergi ke Masjid Al-Azhar untuk mencari informasi, bagaimana caranya menjadi seorang Muslim. Alun bertemu dengan sekretaris masjid, dan diajak untuk menuju sebuah rumah di dekat masjid tersebut. Ternyata, itu adalah rumah Buya Hamka.
Alun ditemui oleh Buya Hamka, dan di sana Alun mengutarakan keinginannya untuk masuk Islam. Sebenarnya, pada waktu itu ia hanya bermaksud untuk mencari informasi bagaimana menjadi seorang mualaf. Ia harus belajar keislaman dulu sebelum masuk Islam. Namun Buya Hamka melarang Alun untuk pulang, bahkan memaksanya masuk Islam pada saat itu juga. Buya Hamka beralasan, jika seseorang telah mengutarakan keinginan untuk masuk Islam kepada beliau, maka menjadi tanggung jawab beliau untuk segera mengislamkan orang tersebut. Buya Hamka mengatakan, jika Alun sudah memiliki niat masuk Islam hari itu, namun menundanya di lain waktu, jika terjadi sesuatu yang menimpa atau bahkan meninggal dalam keadaan kafir, maka dosanya akan menjadi tanggungan Buya Hamka. Akhirnya, Alun dituntun oleh Buya Hamka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan hari itu juga, akhirnya Alun Joseph sudah sah menjadi seorang Muslim. Ia diminta pulang untuk mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Setelah masuk Islam, Alun kerap mendatangi Buya Hamka untuk memperdalam ilmu agama. Pada suatu hari, Buya Hamka memintanya datang ke rumah beliau. Ternyata di sana, tepatnya di Masjid Al-Azhar, Buya Hamka mengadakan syukuran atas keislaman Alun. Ia diberi cincin berwarna biru, dan Buya Hamka memberikan nama Islami kepadanya, dengan nama Muhammad Yusuf Hamka. Buya Hamka bahkan mengangkat Yusuf Hamka sebagai anak ideologisnya. Dan sebagai anak ideologis, Yusuf Hamka mendapat amanah untuk menyebarkan Islam kepada teman-temannya di kalangan Tionghoa, dan menjelaskan kepada mereka, bahwa Islam ini adalah agama leluhur mereka.